Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Kisah Warganet. Di kesempatan kali ini ada sebuah cerita yang berjudul Kutukan Darah. Pertikaian keluarga membawa petaka. Seperti apa ceritanya? Tanpa banyak basa-basi lagi, mari kita masuk ke ceritanya. Desa terpencil yang dikelilingi hutan lebat dan pegunungan yang jauh dari hiruk-pikuk kota. Berdirilah sebuah rumah tua yang megah, namun terkesan angker. Rumah itu adalah warisan keluarga Wijaya, keluarga yang sudah menetap di desa tersebut selama berabad-abad. Bangunan itu tampak kokoh, dengan arsitektur bergaya kolonial yang menjulang tinggi. Dikelilingi oleh halaman luas yang kini dipenuhi rumput liar dan tanaman merambat yang tampak seperti tak pernah terurus. Namun meski dari luar terlihat megah, ada sesuatu yang membuat rumah itu terhindari oleh semua penduduk desa. Warga desa seringkali berbisik tentang rumah tersebut saat mereka melewatinya, menatapnya dengan tatapan takut dan gelisah. Mereka mengatakan bahwa rumah itu terkutuk, kutukan yang telah turun-temurun menghinggapi keluarga Wijaya, sebuah keluarga yang dikenal kaya raya, namun juga dikenal penuh dengan pertikaian, kebencian, dan dendam yang mendarah daging di antara anggotanya. Ada sesuatu yang lebih dari sekedar pemusahan. Ada sesuatu yang lebih dari sekedar permusuhan keluarga biasa. Rumah itu menyimpan cerita gelap, tragedi, dan darah yang tertumpah karena amarah dan keserakahan. Rumor yang beredar di antara warga menyebutkan bahwa setiap kali ada pertikaian besar di dalam keluarga Wijaya, sesuatu yang mengerikan akan terjadi. Beberapa warga bercerita bahwa mereka sering melihat bayangan-bayangan gelap berkeliaran di sekitar rumah saat malam tiba. Terkadang dengar suara langkah kaki berat dan bisikan yang mengalir dari dalam rumah. Meskipun tak ada seorang pun yang berani mendekat setelah matahari terbenam. Ada pula yang mengatakan bahwa tanah di sekitar rumah itu terasa dingin dan kering, seolah-olah semua kehidupan di sana telah dihisap oleh sesuatu yang tak terlihat. Keluarga Wijaya dulunya sangat dihormati di desa. Mereka adalah pemilik tanah terbesar, mengendalikan lahan pertanian dan hutan di sekitarnya. Tapi kekuasaan mereka juga mendatangkan perselisihan di antara keluarga itu sendiri. Pertikaian di dalam keluarga Wijaya seakan menjadi sesuatu yang diwariskan dari generasi ke generasi. Setiap kali kepala keluarga yang baru mengambil alih kekuasaan, selalu ada persaingan, kebencian, dan pengkhianatan yang muncul di antara saudara, sepupu, bahkan orang tua dan anak. Penduduk desa mengetahui sejarah kelam ini. Mereka mengingat bagaimana pertikaian keluarga Wijaya seringkali berakhir dengan kematian yang misterius. Setiap kali seorang anggota keluarga meninggal secara tragis, rumor tentang kutukan semakin kuat. Namun, meski dipenuhi dengan cerita-cerita horor, tidak ada yang benar-benar tahu asal-usul kutukan tersebut. Beberapa warga tua di desa mengatakan bahwa kutukan itu dimulai dari seorang leluhur keluarga Wijaya yang dulu membunuh saudaranya sendiri demi mendapatkan warisan rumah dan harta yang besar. Sejak saat itu, kutukan tersebut turun-temurun, menghantui setiap generasi keluarga Wijaya. Kini rumah megah itu hanya dihuni oleh anggota keluarga Wijaya yang tersisa Suryo, Anto, dan keluarga mereka. Meski masih terhormat dan terpandang, suasana di dalam rumah tersebut dipenuhi ketegangan. Pertikaian tentang siapa yang berhak mewarisi rumah besar itu terus berlangsung, dengan setiap anggota keluarga saling curiga dan menaruh kebencian satu sama lain. Tanpa mereka sadari, semakin lama mereka bertikai, semakin kuat pula kutukan yang membayangi mereka, menunggu saat yang tepat untuk kembali menelan korban. Warga desa yang tinggal di sekitar rumah tua itu tahu satu hal: tak ada yang baik yang akan terjadi selama keluarga Wijaya masih saling bermusuhan. Dan mereka hanya bisa berharap ketika kutukan itu kembali menuntut darah, tidak ada orang lain yang ikut terseret dalam kehancuran keluarga tersebut.
Suryo dan Anto adalah dua saudara kandung yang sejak kecil selalu bersaing dalam segala hal. Meski saudara mereka seperti air dan minyak, selalu berseberangan. Suryo, sang kakak, adalah sosok yang ambisius dan tegas. Ia menganggap dirinya pantas menjadi penerus keluarga Wijaya. Sementara Anto, adiknya, lebih tenang namun penuh perhitungan. Meski terlihat pendiam, Anto sebenarnya licik dan selalu menunggu waktu yang tepat untuk menjatuhkan kakaknya. Pertikaian mereka mencapai puncaknya ketika ayah mereka meninggal dunia, meninggalkan rumah besar dan harta warisan yang sangat berlimpah. Disinilah masalah utama muncul. Suryo merasa bahwa sebagai anak sulung, ia berhak penuh atas rumah besar dan tanah keluarga. Namun Anto tidak mau kalah. Ia yakin bahwa ia pun berhak atas sebagian besar warisan tersebut dan tidak akan membiarkan Suryo mengambil semuanya. Suatu malam, keluarga besar Wijaya berkumpul di ruang tamu rumah tua itu. Lampu gantung besar yang bergantung di tengah-tengah ruangan memancarkan cahaya redup, menciptakan bayangan gelap di sudut-sudut dinding yang tua dan retak. Angin malam yang dingin berembus melalui jendela-jendela yang sedikit terbuka, membuat gorden berayun pelan, seperti ada sesuatu yang tak terlihat menyelinap masuk. Ada ketegangan di udara, seolah-olah seluruh rumah itu menyimpan dendam dan rahasia yang menunggu waktu untuk terungkap. Suryo berdiri di tengah ruangan. Tangannya menggenggam erat dokumen warisan yang baru saja ia baca keras-keras. Wajahnya merah, matanya berkilat penuh amarah. Di sisi lain, Anto duduk dengan tenang di sofa usang, tersenyum kecil, seolah-olah menganggap kemarahan Suryo sebagai sesuatu yang remeh. Ini sudah jelas, Anto. Ayah meninggalkan rumah ini untukku. Kau hanya berhak atas sebagian kecil tanah di pinggiran. Kau tahu itu, dan kau tetap berani menuntut lebih. Anto masih dengan senyuman sinis, menatap Suryo dengan tatapan dingin. Suaranya rendah namun tajam, membuat suasana semakin mencekam. Jangan sombong, Suryo. Kau pikir hanya karena kau lebih tua, kau berhak mengambil semuanya. Aku juga anak ayah. Aku punya hak yang sama. Dan jika kau pikir aku akan melepaskan rumah ini begitu saja, kau salah besar. Suara Anto bergema di ruangan, menambah ketegangan di antara mereka. Anggota keluarga lainnya yang hadir hanya bisa diam, menyaksikan pertengkaran ini dengan rasa cemas. Mereka tahu bahwa ini bukan sekedar masalah warisan. Ini adalah konflik yang sudah lama terpendam, dipenuhi kebencian yang tak pernah terselesaikan. Suryo mendekat. Suaranya bergetar penuh emosi. Cukup, Anto. Kau selalu iri padaku. Selalu berusaha merebut apa yang bukan milikmu. Tapi kali ini, aku tidak akan membiarkanmu menang. Anto bangkit dari duduknya, mendekati Suryo dengan tatapan tajam. Suasana semakin mencekam. Lampu gantung bergoyang sedikit, seolah-olah angin tak kasat mata mulai berputar di dalam ruangan. Bayangan mereka memanjang di dinding, menciptakan kesan seolah-olah ada sesuatu yang lebih besar mengintai dari balik kegelapan. Jika kau pikir aku akan mundur, kau salah. Rumah ini adalah milik kita berdua, dan jika kau terus memaksa. Ucap Anto terputus. Kata-kata Anto terpotong ketika Surya tiba-tiba maju, mendorongnya dengan keras. Dorongan itu begitu kuat hingga Anto terjatuh ke belakang. Kepalanya terbentur keras ke sudut meja kayu. Suara dentuman itu menggema di seluruh ruangan. Semua orang yang menyaksikan terdiam, terpaku pada tubuh Anto yang tergeletak di lantai, tidak bergerak. Waktu terasa berhenti. Darah perlahan-lahan merembes dari bawah kepala Anto, mengalir di lantai kayu tua itu. Wajah Suryo yang penuh amarah tiba-tiba berubah menjadi pucat pasi. Dia terengah-engah, matanya terbelalak melihat apa yang baru saja terjadi. Anto, Suryo berbisik. Tidak ada jawaban. Anto tetap diam. Matanya terbuka lebar, memandang kosong ke langit-langit. Darah terus mengalir, meresap ke dalam kayu, seolah-olah lantai itu haus akan darah. Tiba-tiba terdengar suara derit dari lantai atas, seperti langkah kaki berat yang perlahan mendekat.
Semua orang yang ada di ruangan itu menoleh ke atas. Wajah mereka dipenuhi ketakutan, tapi tak ada siapapun yang berani bergerak. Suara langkah itu semakin mendekat, semakin keras. Lantai kayu berderi di bawahnya, seolah-olah seseorang yang tak terlihat sedang berjalan di sepanjang lorong di lantai atas. Siapa itu? Ucap Surya. Tidak ada yang menjawab. Angin malam bertiup lebih kencang. Gorden berayun liar. Lampu gantung di atas kepala mereka tiba-tiba padam, menyelimuti ruangan dalam kegelapan. Hanya sisa-sisa cahaya bulan yang menembus jendela, menciptakan bayangan yang semakin mencekam di lantai dan dinding. Lalu di sudut ruangan, sebuah suara berbisik, samar namun dingin, seolah-olah datang dari dasar bumi. Darah telah tumpah. Kutukan dimulai. Tiba-tiba terdengar suara misterius. Jeritan tertahan terdengar di antara anggota keluarga, dan dalam kegelapan itu, Surya merasa ada sesuatu atau seseorang yang mengawasinya dari balik bayangan. Kutukan itu telah bangkit, dan kali ini tidak ada jalan keluar. Malam setelah kematian Anto adalah awal dari sesuatu yang jauh lebih gelap dan mencekam daripada yang bisa dibayangkan oleh siapapun di rumah besar itu. Tubuh Anto yang terbaring dingin di ruang tamu membuat seluruh rumah terasa seperti mati. Suasana hening dan udara di dalam rumah semakin terasa berat, seolah-olah setiap sudutnya menyimpan rahasia yang kelam. Setelah pemakaman Anto, hal-hal aneh mulai terjadi. Pada awalnya kejadian itu terasa kecil dan bisa dijelaskan oleh logika. Lantai kayu yang berderi di malam hari, meskipun tidak ada seorang pun yang berjalan di atasnya. Pintu yang perlahan terbuka dan tertutup sendiri. Namun semakin hari, kejadian-kejadian itu semakin tak bisa diabaikan. Setiap malam terdengar bisikan samar yang terdengar seperti nama Anto berulang-ulang menelusup di telinga setiap orang yang tinggal di rumah itu. Bisikan itu semakin nyata, seolah-olah seseorang sedang berbisik tepat di belakang mereka. Tetapi saat mereka berbalik, tidak ada siapapun di sana. Suatu malam, Wening, istri Surya, yang sedang tertidur di kamarnya, terbangun oleh suara tawa kecil. Tawa itu terdengar aneh, seperti tawa seseorang anak yang sedang bermain-main, namun penuh dengan sesuatu yang tidak wajar. Ketika ia membuka mata, ia melihat sosok bayangan hitam berdiri di sudut kamar, tepat di sebelah cermin besar. Cermin itu tiba-tiba retak dengan suara keras, membuat Wening berteriak ketakutan. Ia melompat dari tempat tidur dan berlari keluar kamar. Namun saat ia kembali bersama Surya, sosok itu sudah hilang. Yang tertinggal hanyalah cermin yang retak dan hawa dingin yang menyeruak dari dalam kamar. Kejadian itu hanyalah awal dari mimpi buruk yang perlahan menelan rumah besar itu. Cermin-cermin di seluruh rumah mulai retak satu persatu tanpa sebab yang jelas. Setiap kali salah satu cermin retak, bayangan hitam akan muncul di sudut ruangan, menatap anggota keluarga dengan tatapan kosong dan dingin. Bayangan itu tidak bergerak, hanya berdiri di sana, mengawasi dengan intensitas yang menakutkan. Namun ketika seseorang mencoba mendekati bayangan itu, ia menghilang dalam sekejap, meninggalkan hawa dingin yang menusuk tulang. Pembantu rumah tangga yang tinggal di rumah itu mulai ketakutan. Salah satu dari mereka Ibu Sri, yang sudah bekerja selama puluhan tahun untuk keluarga Wijaya, mulai merasa ada sesuatu yang tidak beres. Setiap kali ia membersihkan ruang tamu tempat Anto tewas, ia mendengar suara langkah kaki berat di belakangnya. Tapi setiap kali ia menoleh, tidak ada siapapun di sana. Hanya dinding-dinding tua yang tampak menyimpan bayangan gelap yang terus bergerak-gerak, seolah-olah rumah itu hidup. Suatu malam, Ibu Sri tidak bisa lagi menahan ketakutannya. Ia memutuskan untuk meninggalkan rumah itu. Malam itu sekitar pukul 2 pagi, ia diam-diam mengemasi barang-barangnya. Namun saat ia hendak membuka pintu depan, ia merasakan sesuatu yang aneh. Udara tiba-tiba menjadi sangat dingin, dan tangannya yang gemetar kesulitan untuk memutar kenop pintu.
Tiba-tiba dari belakangnya terdengar suara bisikan. "Jangan pergi. Darah telah memanggilmu." Ibu Sri terdiam, tubuhnya kaku. Perlahan ia menoleh ke belakang. Di koridor panjang menuju ruang tamu, ia melihat sosok Anto berdiri. Tubuhnya penuh darah, wajahnya pucat dan matanya menatapnya tanpa berkedip. Ibu Sri mencoba berteriak, namun suaranya tercekat di tenggorokan. Sosok Anto mulai melangkah perlahan ke arahnya. Setiap langkahnya membuat lantai kayu berderik, dan bayangan-bayangan gelap di sekitarnya tampak bergerak, mengikuti setiap gerakannya. Dengan panik Ibu Sri berlari keluar dari rumah, membanting pintu di belakangnya. Ia berlari menuju halaman, nafasnya tersengal-sengal. Tapi begitu ia mencapai halaman depan, kakinya tersandung dan ia jatuh tersungkur ke tanah. Ia mencoba bangkit namun tubuhnya tidak mau bergerak. Saat ia menoleh ke arah rumah, ia melihat sosok Anto berdiri di pintu, tersenyum dingin sebelum perlahan menghilang dalam kegelapan. Esok paginya tubuh Ibu Sri ditemukan oleh tetangga. Ia tergeletak di halaman rumah dengan mata terbuka lebar. Wajahnya membeku dalam ekspresi ketakutan yang mendalam. Bibirnya terbuka, seolah-olah ingin berteriak, namun tidak ada suara yang keluar. Di sekeliling tubuhnya, tanah terlihat basah oleh sesuatu yang aneh. Genangan darah yang tidak diketahui asalnya. Setelah kematian Ibu Sri, kejadian aneh semakin menjadi-jadi. Suryo mulai merasa bahwa ia tidak sendirian di rumah itu. Bahkan ketika ia sedang duduk sendirian di ruang makan, bayangan Anto terus muncul di sudut-sudut matanya. Dan setiap kali ia melihatnya, lantai di bawahnya terasa seperti meresap darah. Semua anggota keluarga mulai mengalami mimpi buruk yang sama. Anto datang dalam kegelapan, menuntut balas atas darah yang telah tertumpah. Kutukan itu telah bangkit, dan kini tidak ada seorang pun yang bisa lolos dari jeratnya. Rumah besar keluarga Wijaya yang dulu megah dan berwibawa, kini telah menjadi perangkap hidup yang dipenuhi kebencian, dendam, dan darah yang tak pernah berhenti menetes. Sejak kematian Anto, rumah tua keluarga Wijaya berubah menjadi penjara teror yang tak terucapkan. Setiap malam, ketika langit menghitam dan suasana desa sunyi, sesuatu di dalam rumah itu mulai bergerak, hidup. Sosok Anto dengan wajah pucat dan penuh dendam mulai menghantui setiap ruangan, menjebak keluarga yang tersisa dalam kutukan yang mengerikan. Malam itu Sukma, putri Suryo, sedang tidur lelap di kamarnya. Lampu kamar sudah lama dipadamkan. Hanya cahaya bulan yang menerobos masuk dari jendela memberikan sedikit penerangan. Namun di tengah tidurnya, dia terbangun oleh suara yang aneh, langkah kaki berat yang perlahan mendekat. Suara itu terdengar dari lorong di luar kamarnya, semakin lama semakin mendekat. Sukma membuka matanya perlahan, jantungnya berdegup cepat. Siapa itu? Sukma berbisik ketakutan. Tidak ada jawaban. Suara langkah kaki berhenti di depan pintu kamarnya. Dia menatap pintu dengan nafas tertahan. Tiba-tiba, gagang pintu berderik, bergerak perlahan seperti ada seseorang yang hendak masuk. Pintu itu terbuka sedikit, dan dari celah kecil, Sukma melihat sepasang mata gelap yang penuh kebencian, menatapnya dari kegelapan. Tubuhnya membeku. Sukma memutar tubuhnya dengan cepat, menyembunyikan kepalanya di balik selimut, berharap apapun itu akan pergi. Namun suara langkah kaki kembali terdengar, kali ini di dalam kamarnya. Ia bisa merasakan kehadiran sosok itu semakin dekat. Pelan-pelan ia menurunkan selimutnya dan memandang ke sudut ruangan. Di sana, duduk di kursi dekat jendela, adalah Anto. Wajahnya pucat, bibirnya kebiruan, dan tubuhnya masih basah oleh darah yang seolah-olah belum berhenti mengalir sejak malam kematiannya. Matanya kosong tetapi menyimpan dendam yang mendalam. Anto duduk diam, hanya menatap Sukma dengan tatapan yang menusuk. "Anto, tolong, jangan." Sukma ketakutan, hampir menangis.
Anto tidak menjawab. Bibirnya yang dingin melengkung menjadi senyum tipis, tetapi matanya tetap tajam, seperti belati yang siap menikam. Darah mulai mengalir perlahan dari dinding belakangnya, membentuk pola-pola menyeramkan, melingkar dan berputar di sekitar lantai, seakan-akan menggambar simbol kutukan. Papa, tolong. Sukma mencoba bangkit gemetar. Ia berlari keluar dari kamar, terhuyung-huyung di lorong yang seolah menjadi lebih panjang dan gelap dari biasanya. Suara langkah kaki Anto mengejarnya di belakang, semakin dekat. Namun setiap kali Sukma menoleh, Anto sudah tidak ada. Hanya hawa dingin yang tersisa menusuk sampai ke tulang. Di lantai bawah, Suryo terbangun oleh suara ketukan keras di pintu kamarnya. Ia membuka pintu dan melihat Sukma berdiri di sana, gemetar hebat, wajahnya pucat pasi. "Sukma, apa yang terjadi?" tanya Suryo bingung, cemas. "Anto, dia ada di kamarku. Papa, darah di mana-mana," ucap Sukma gemetar. Suryo tertegun sejenak. Ia tahu bahwa sejak kematian Anto, ada sesuatu yang berubah di rumah itu. Tapi ini adalah sesuatu yang tidak bisa dia pahami. Namun sebelum ia bisa merespon, langkah kaki berat kembali terdengar. Kali ini dari belakang mereka. Perlahan, keduanya berbalik. Di ujung lorong, sosok Anto berdiri diam. Matanya memancarkan kebencian yang mendalam. Tubuhnya bersimbah darah. Lantai kayu di bawah kakinya mulai terkelupas. Darah merembes ke atas, membentuk simbol-simbol kutukan yang misterius. "Anto, apa yang kau inginkan?" ucap Suryo terperangah. Sosok Anto hanya menatap tanpa berkata-kata. Lantai di bawahnya semakin basah oleh darah, dan simbol-simbol yang terbentuk mulai bersinar dengan cahaya merah redup, menciptakan suasana yang menyesakan. Seakan ruangan itu sedang dihisap ke dalam kegelapan yang tak berujung. Di sudut-sudut ruangan, bayangan-bayangan aneh mulai muncul, bergerak, merayap mendekati mereka. "Ini kutukan darah," Suryo berbisik putus asa. Setiap kali Anto muncul, bukan hanya suara langkah kakinya yang menghantui rumah, tetapi juga tanda-tanda kutukan yang semakin nyata. Darah tidak hanya mengalir dari dinding dan lantai, tetapi mulai membentuk pola-pola yang menyeramkan dan tidak masuk akal. Seolah-olah rumah itu sendiri sedang merangkai pesan dari dunia yang lain. Pola-pola itu berkilauan di dalam kegelapan, menyeratkan kebencian yang tertanam dalam keluarga mereka. Suara isakan kecil terdengar dari arah tangga. Lalu tiba-tiba lampu-lampu di rumah berkedip-kedip sebelum akhirnya padam seluruhnya. Sukma mencengkeram lengan ayahnya, tubuhnya bergetar hebat. Mereka tahu Anto belum selesai. Anto dengan suara dingin berbisik dari kejauhan, "Darah telah tertumpah dan akan terus mengalir sampai semuanya membayar." Suryo berusaha melawan ketakutan yang mencekik tenggorokannya. Namun pandangannya terus terpaku pada sosok Anto yang mulai mendekat. Sosok itu semakin besar, semakin nyata, dengan bayangan-bayangan gelap yang tampak seperti tangan-tangan terkutuk yang siap menyeret mereka ke dalam kegelapan abadi. Saat Anto semakin dekat, darah di lantai mulai naik hingga menyentuh kaki Suryo dan Sukma. Mereka tak bisa bergerak, terperangkap oleh kutukan yang telah berakar dalam keluarga mereka. Suryo putus asa, berteriak, "Anto, berhenti. Ini salahku. Jangan ambil mereka." Namun Anto tidak berhenti. Kutukan darah yang telah menyelimuti rumah itu terlalu kuat. Rumah besar keluarga Wijaya kini sepenuhnya dikuasai oleh kegelapan dan darah, mengikat setiap jiwa yang pernah menumpahkan kebencian dan amarah di dalamnya. Wening, istri Suryo, merasakan tekanan kutukan semakin menjeratnya. Setiap malam bisikan-bisikan yang tak terlihat menyelusup ke dalam benaknya. Awalnya hanya berupa suara lirih yang mengganggu, namun semakin lama bisikan itu semakin jelas, semakin memaksa.
Malam itu, saat dia berbaring di tempat tidur, suara bisikan itu terdengar lagi, tetapi kali ini lebih mendesak, lebih kejam. Bunuh dia. Bunuh suamimu. Hanya dengan itu, kutukan ini akan berhenti. Wening terkejut. Tubuhnya menggigil. Ia memandang Suryo yang tertidur di sebelahnya. Wajahnya yang lelah dan penuh tekanan semakin membuat Wening takut. Bisikan itu terus-menerus mengulang, menggetarkan hatinya yang mulai lemah. Tiba-tiba tangan Wening tanpa sadar mulai meraih bantal di dekatnya. Dia gemetar, matanya mulai penuh air mata. Tetapi bisikan itu semakin keras dan memenuhi pikirannya, memaksanya untuk bergerak. Wening berbisik ketakutan. Tidak, ini bukan aku. Aku tidak bisa. Namun bisikan itu tak berhenti. Wening hampir saja meletakkan bantal itu di atas wajah suaminya ketika tiba-tiba pintu kamar berderit, terbuka dengan perlahan. Ia melihat bayangan gelap di ambang pintu. Sosok Anto yang berdiri di sana dengan tatapan penuh kebencian, seolah menyetujui apa yang akan dilakukannya. Wening berteriak dan menjatuhkan bantal itu. Tubuhnya bergetar hebat. Suryo terbangun dan melihat istrinya menangis, sementara sosok Anto menghilang di kegelapan lorong. Suryo bingung dan marah. Apa yang terjadi, Wening? Apa yang kau lakukan? Wening hanya menangis tersendu-sendu. Tidak sanggup menjelaskan betapa dekatnya ia dengan melakukan sesuatu yang mengerikan. Sementara itu, Sukma juga terus diteror oleh kehadiran bayangan-bayangan yang selalu mengintai di dalam kamarnya. Setiap malam dia melihat sosok gelap berdiri di ujung tempat tidurnya. Diam tak bergerak, hanya menatap. Dia merasa jantungnya berdegup kencang, tetapi setiap kali berusaha menjerit, suaranya tak pernah keluar. Suatu malam, Sukma terbangun lagi karena perasaan dingin yang menyelimuti tubuhnya. Ia melihat bayangan itu, kali ini lebih dekat, hampir menyentuh kakinya. Bayangan itu tampak seperti sosok yang berubah-ubah, terkadang berbentuk manusia, terkadang hanya kabut hitam yang memancar di lantai. Sukma mencoba berteriak, namun hanya suara tertahan yang keluar dari mulutnya. Tolong aku. Sukma terisak dan putus asa. Sosok itu mendekati lagi. Kali ini wajah Anto yang terpantul samar di antara bayangan. Ketika bayangan itu semakin mendekat, darah mulai merembes dari tembok di sekeliling Sukma. Di tempat lain di rumah itu, anggota keluarga yang lain juga mulai mengalami kejadian-kejadian yang lebih aneh dan mengerikan. Paman mereka, Heru, yang tinggal sementara di rumah tersebut, tiba-tiba terserang penyakit misterius. Tubuhnya panas membara, namun tidak ada dokter yang mampu menjelaskan penyebabnya. Setiap kali ia tertidur, ia bermimpi buruk tentang Anto yang berdiri di samping tempat tidurnya, sambil menatapnya dengan tatapan kematian. Heru seringkali terbangun dengan keringat dingin membasahi tubuhnya, merasakan sesak nafas, seolah-olah ada sesuatu yang menekan dadanya. Suatu pagi, ia ditemukan tak sadarkan diri di lantai dengan bekas jari-jari merah di lehernya. Seakan-akan ada tangan yang mencengkeramnya erat saat ia tidur. Ketika dibangunkan, Heru hanya bisa berteriak panik. Heru berteriak histeris. Anto, dia mencoba membunuhku. Dia di sini. Dia tidak akan berhenti sampai kita semua mati. Setelah kematian Anto, Surya tidak bisa tidur dengan tenang. Malam-malamnya dipenuhi dengan bisikan lembut yang menyerunya menghadap Anto. Bayangan Anto terus muncul di sudut-sudut rumah, menghantuinya di setiap langkah. Wajah Anto yang pucat dan matanya yang dipenuhi kebencian selalu muncul saat Suryo menutup matanya. Tidak hanya di malam hari, bahkan di siang bolong pun Surya sering merasa kehadiran Anto. Suara langkah kaki Anto bergema di lantai kayu tua, mengikutinya kemanapun ia pergi. Setiap kali Suryo mencoba berlari, bayangan Anto seolah semakin mendekat, membuat Suryo hidup dalam teror yang tak berkesudahan. Suryo yang dulu keras dan tidak takut, kini menjadi sosok yang lemah dan penuh ketakutan.
Setiap malam ia terbangun dengan keringat dingin, mendengar suara nafas berat di balik punggungnya. Namun saat ia berbalik, tidak ada apa-apa kecuali bayangan Anto yang bergantung di cermin, menatapnya dengan tatapan penuh dendam. Kegilaannya semakin mendalam ketika ia mulai mendengar Anto berbisik, "Kamu akan menemuiku segera, Suryo." Suatu malam ketika Suryo tidak bisa lagi membedakan antara kenyataan dan ilusinya, ia mendengar jeritan wening dari kamar tidur mereka. Dengan panik Suryo berlari ke sana, namun kamar itu kosong. Jeritan semakin keras dan memekakan telinga datang dari ruang tamu. Kakinya gemetar, namun ia tidak punya pilihan selain mengikuti suara itu. Saat ia tiba di ruang tamu, darah Anto masih membekas di lantai kayu, gelap dan lengket. Suryo gemetar, nafasnya terengah-engah. Tiba-tiba, Anto muncul di depannya. Tidak lagi sebagai bayangan samar, tetapi wujud nyata dengan wajah yang hancur, kulitnya sobek, dan darah mengalir dari kepalanya yang remuk. Tubuh Anto yang dulu kekar kini terlihat seperti mayat hidup, penuh luka dan aroma kematian. Anto perlahan mendekat, dan setiap langkahnya meninggalkan jejak darah yang terus mengalir. Suryo mundur merasakan kakinya lemah dan tak mampu lagi menopang tubuhnya. "Anto, aku minta maaf. Aku tidak sengaja," teriak Suryo dengan suara yang pecah oleh ketakutan. Namun Anto tidak mendengar. Tatapannya kosong, penuh kebencian. Suryo mencoba melarikan diri, tapi pintu-pintu rumah tertutup dengan sendirinya. Angin dingin tiba-tiba menyapu ruangan. Lilin-lilin padam, meninggalkan Suryo dalam kegelapan yang mencekam. Bayangan Anto semakin mendekat, dan Suryo terjebak di sudut ruangan. Ceritanya menggema di seluruh rumah ketika Anto mengulurkan tangan berdarah, menyentuh wajah Suryo dengan jari-jari dingin yang meresap ke tulangnya. Rasa dingin menusuk hingga ke tulang belakang, dan Suryo merasa jiwanya diambil perlahan-lahan. Tubuhnya jatuh dengan suara berdebum, namun kesunyian yang mengikuti lebih mengerikan daripada teriakannya. Keesokan paginya, Suryo ditemukan tewas di ruang tamu. Matanya terbuka lebar, wajahnya penuh ketakutan. Mulutnya ternganga seolah-olah berusaha berteriak, namun tidak ada suara yang keluar. Di sekeliling tubuhnya genangan darah membentuk pola yang aneh dan menyeramkan di lantai kayu. Setelah kematian Suryo, Wening dan Sukma tidak berani lagi tinggal di rumah itu. Mereka segera meninggalkan semua harta benda dan rumah besar yang dulu mereka berebutkan. Tidak ada yang ingin kembali atau mengeklaim warisan yang kini menjadi kutukan. Desa itu kembali sunyi, namun bisikan-bisikan mengenai rumah keluarga Wijaya semakin meluas. Penduduk desa melaporkan bahwa mereka sering mendengar jeritan dari dalam rumah pada malam hari dan langkah kaki yang berat, seolah-olah seseorang sedang berjalan di lorong-lorong gelap rumah itu. Beberapa orang mengatakan mereka melihat sosok pria berdiri di jendela, menatap keluar dengan tatapan hampa. Sosok itu dikaitkan sebagai Anto yang masih menghantui rumah tempat ia terbunuh. Tidak ada yang berani mendekat, bahkan hewan-hewan pun enggan melintasi halaman rumah itu. Angin yang berembus melewati rumah selalu membawa aura dingin yang tak wajar. Di malam hari bayangan di dalam rumah seakan bergerak, dan cermin-cermin yang tersisa di sana seringkali retak sendiri. Kutukan keluarga Wijaya tetap ada, menunggu korban berikutnya. Rumah besar itu tetap berdiri, gelap dan hampa, tetapi tidak benar-benar kosong. Mereka yang berani masuk jarang sekali keluar dengan selamat. Kutukan darah yang dimulai dari pertikaian dua saudara terus hidup, membawa petaka bagi siapapun yang berani melintasi ambang pintu rumah terkutuk itu. Itulah akhir cerita yang berjudul Kutukan Darah. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.